Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di akhir pekan minggu ini, serta di hari terakhir berada di bulan April, tepatnya Sabtu tanggal 30 April tahun 2022. Dan adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada di hari terakhir bulan ini. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita di sepanjang hari ini. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan puji Tuhan, mulai hari ini sampai 66 hari ke depan, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Yesaya. Saya begitu yakin kitab Yesaya ini akan memberikan kita pesan-pesan yang sangat pribadi dari Tuhan, yang akan membuat kita semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan, serta semakin diubahkan sampai sesuai dengan gambaran Kristus. Amin. Baiklah, di hari pertama ini kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Judul perenungan kita hari ini, Ketaatanmu, Masa Depanmu. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Pasal pertama ini adalah pembuka dalam kitab Yesaya dan termasuk dalam golongan protoko Yesaya yang terdiri dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-39. Banyak yang mengira bahwa 3 bagian yang ada di dalam kitab Yesaya ditulis oleh orang yang berbeda. Namun pemikiran tersebut dipatahkan dengan ditemukannya gulungan Yesaya besar di antara gulungan Laut Mati. Yesaya pertama ayat yang ke-19 dalam Alkitab kita sering digunakan sebagai bahan renungan. Melansir dari buku tafsiran Alkitab, kitab Yesaya pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-39, salah satu alasannya adalah karena bagian tersebut dianggap sebagai awal dari penglihatan Yesaya terhadap penglihatan Tuhan. Dari ayat tersebut kita juga tahu bahwa perilaku menurut dan mendengar akan mendatangkan hasil yang baik. Menurut dan mendengar adalah bentuk ketaatan. Bagi umat Kristen, ketaatan sangatlah penting, karena Tuhan menuntut ketaatan dari orang-orang yang mengaku percaya kepadanya. Ketaatan akan menunjukkan arah dalam kehidupan. Kita sebenarnya bingung dalam mengambil keputusan karena adanya konflik antara faktor kepentingan dan keinginan dalam diri kita. Namun dengan memutuskan untuk taat kepada Tuhan, maka kita secara sadar membatasi diri untuk mengambil keputusan yang benar dalam menjalani kehidupan. Lantas apa manfaat jika kita taat kepada Tuhan? Ketaatan akan melindungi kita dari mara bahaya. Tuhan memberi kita peraturan dengan 2 prinsip. Yang pertama, peraturan ada untuk melindungi. Kitab Amsal pasal 19 ayat 16 berkata, siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati. Yang kedua, peraturan ada untuk memberkati kita. Yesaya pertama ayat 19 ini berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Ketaatan juga merupakan sebuah pertanda bahwa kita mengasihi dan mengenal Tuhan. Seperti yang kita ketahui juga Yesus taat kepada Bapa karena Ia mengenal dan mengasihi Allah. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan kita hari ini sungguh memberikan kita sebuah ingatan bahwa ketaatan itu adalah sesuatu yang harus. Sebab itu sebagai bukti kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dan ketaatan juga sebagai bukti kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Belajarlah kembali mulai hari ini untuk taat kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Karena ketaatan itu akan mendatangkan berkat yang melimpah bagi hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita betapa pentingnya kita terus untuk belajar taat kepada Tuhan. Karena dengan taat kepada Tuhan, pintu berkat Tuhan akan dibukakan bagi hidup kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapilah firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita
dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, karena kita telah berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.